Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Perkenalkan, nama saya Billy Gunawan Lukito, Angkatan 2020, Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan, jurusan Program Studi Anak Usia Dini, Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya. Untuk mata kuliah, Pengembangan Matematika Anak Usia Dini, dan Ibu dosen Anita Roslina. Pada kali ini kita akan membahas tentang pengembangan kognitif pada anak usia dini. Materi kali ini kita membahas apa aja ya? Yang pertama, pengertian perkembangan kognitif anak usia dini. Yang kedua, teori kognitif. Yang ketiga, karakteristik pengembangan kognitif anak usia dini. Yang keempat, faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan kognitif anak usia dini. Lalu yang kelima, perbedaan individual dalam perkembangan kognitif anak usia dini. Yang pertama, perkembangan kognitif anak usia dini. Itu artinya apa sih? Nah, menurut tokoh Nasher, Mas Liha, Pujiati, dan Mas Goyori, Alwi, dan kawan-kawan, serta Bert dan Yusuf mempunyai pandangan yang sama, yaitu kognitif merupakan sebuah kemampuan. Jadi, sebuah kemampuan seperti apa sih yang dimaksudkan dalam perkembangan kognitif anak usia dini? Sebuah kemampuan anak dapat berpikir lebih kompleks, sebuah kemampuan anak dalam memahami pembelajaran, sebuah kemampuan anak dalam memecahkan masalah, sebuah kemampuan pengolahan informasi. Jika para tokoh tersebut mempunyai pemikiran yang sama, yaitu kognitif merupakan sebuah kemampuan, lalu kesimpulannya seperti apa sih? Jadi kesimpulannya adalah suatu proses berpikir berupa kemampuan atau daya untuk menghubungkan suatu peristiwa dengan peristiwa lainnya, serta kemampuan menilai dan mempertimbangkan segala sesuatu yang diamati dari dunia sekitar. Sebagian orang tidak selalu menyebutkan kognitif, ada yang menyebutkan nama lainnya. Contohnya adalah intelektual. Lalu yang kedua, pengetahuan yang luas daya nalar. Yang ketiga, kreativitas atau daya cipta. Lalu yang keempat, kemampuan berbahasa. Lalu yang kelima adalah daya ingat. Sekarang kita akan membahas klasifikasi kemampuan intelektual atau IQ yang dimiliki oleh manusia. Yang pertama, idiot yang mempunyai IQ 0-29 skornya. Merupakan kelompok individu yang terbelakang yang paling rendah, tidak dapat berbicara atau mengucapkan beberapa kata saja, dan biasanya tidak dapat mengurus dirinya sendiri. Perkembangan intelijensinya rata-rata sama dengan anak normal umur 2 tahun. Seringkali tidak tahan lama sebab dalam intelijensinya rendah dan juga badannya tidak tahan terhadap penyakit. Lalu yang kedua, imbecile yang mempunyai skor 30-40. Kelompok ini lebih tinggi daripada anak idiot. Anak tersebut dapat belajar berbahasa dan dapat mengurus dirinya sendiri, tapi dengan pengawasan yang teliti. Pada anak tingkatan ini dapat diberi latihan-latihan ringan, tapi dalam kehidupannya selalu tergantung pada orang lain. Tidak dapat berdiri sendiri. Kecerdasannya sama dengan anak normal 3-7 tahun. Anak kelompok ini tidak bisa dididik di sekolah biasa. Lalu yang ketiga, moron atau devil, mempunyai skor sebesar 50-69. Kelompok ini sampai tingkat tertentu dapat belajar membaca, menulis, dan membuat perhitungan-perhitungan sederhana dan dapat diberikan pekerjaan rutin. Lalu yang keempat, bodoh, mempunyai skor 70-79. Kelompok ini berada di atas kelompok terbelakang dan di bawah kelompok normal. Secara susah dengan beberapa hambatan, individu ini dapat melaksanakan sekolah lanjutan pertama, tetapi sangat susah untuk menyelesaikan kelas-kelas terakhir di SLTP. Lalu yang kelima, normal rendah, mempunyai skor 80-89. Kelompok ini termasuk pada kelompok normal. Mereka ini agak lambat dalam belajar dan mereka dapat menyelesaikan sekolah di SLTP. Lalu yang keenam, normal sedang, mempunyai skor 90-109, yaitu kelompok ini termasuk kelompok normal yang merupakan kelompok terbesar persentasenya dalam populasi penduduk. Lalu yang ketujuh, normal tinggi,
yang mempunyai skor 110 sampai 119. Kelompok ini termasuk kelompok normal tetapi berada pada tingkat yang lebih tinggi. Lalu yang ke-8, cerdas, mempunyai skor 120 sampai 129. Kelompok ini sangat berhasil dalam pekerjaan sekolah. Mereka seringkali terdapat dalam kelas biasa. Lalu yang ke-9, sangat cerdas, mempunyai skor IQ 130 sampai 139. Kelompok ini lebih cakap dalam membaca, mempunyai pengetahuan tentang bilangan yang sangat baik, pembendaharaan kata yang luas, dan cepat memahami pengertian yang abstrak. Pada umumnya faktor kesehatan, kekuatan, dan ketangkasan lebih menonjol daripada anak normal lainnya. Lalu yang ke-10, jenius, mempunyai skor IQ 140 ke atas. Kelompok ini kemampuannya sangat luar biasa. Mereka pada umumnya memiliki kemampuan memecahkan masalah dan menemukan sesuatu yang baru. Menurut Sugiono, anak usia dini itu seperti apa sih dalam perkembangan kognitifnya? Jadi, menurut Sugiono, anak umur 0 sampai 6 tahun itu pada masa pembentukan karakter dan kepribadian. Lalu menurut Montessori, anak usia dini itu pada masa sensitif atau masa peka. Karena yang seperti kita ketahui bahwa anak usia dini berada di tahap keemasan, tahap di mana anak belajar dan menyerap pengetahuan secara cepat. Anak sudah siap menerima stimulus dari luar lingkungan. Anak sudah dapat diberi stimulus dalam keadaan sengaja maupun tidak sengaja, dan oleh karena itu pembentukan karakter dan psikis juga terbentuk sejak usia dini. Lalu kesimpulannya adalah kemampuan cara berpikir anak usia dini dalam memahami lingkungan sekitar sehingga pengetahuan anak bertambah. Dengan kemampuan berpikir ini, anak dapat mengeksplorasikan dirinya sendiri, orang lain, hewan, dan tumbuhan, serta berbagai benda yang ada di sekitarnya, sehingga mereka dapat memperoleh berbagai pengetahuan tersebut. Sekarang kita akan masuk pembahasan kedua, yaitu teori kognitif menurut Jean Piaget. Siapa sih itu Jean Piaget? Jean Piaget merupakan tokoh psikologi kognitif yang mempunyai pengaruh besar terhadap perkembangan pemikiran para psikologis lainnya. Menurut Jean Piaget, perkembangan kognitif itu merupakan suatu proses genetik yang didasarkan atas mekanisme biologis perkembangan sistem syaraf. Menurut Jean Piaget, semakin usia bertambah, maka semakin juga pengetahuan lebih kompleks. Lalu selanjutnya ada dua adaptasi dan penyeimbangan. Tetapi ada juga yang menyebutkan sebagai 3 tahap pemikiran anak. Pada sekarang kita akan menyebutnya sebagai 2 adaptasi dan penyeimbangan. Lalu apa sih 2 adaptasi dan penyeimbangan itu? 2 adaptasi dan penyeimbangan itu merupakan asimilasi, akomodasi, dan ekuilibrasi. Asimilasi merupakan pemikiran yang sudah ada dan sudah termasuk dalam bagan yang sudah tersedia. Contohnya adalah ketika anak melihat burung elang, maka ia akan memasukkan ke dalam bagan atau skema yang berisi dengan burung. Karena menurut anak, burung merupakan binatang yang mempunyai sayap dan bisa terbang. Lalu yang kedua, akomodasi merupakan pengetahuan baru yang tidak masuk dalam skema atau bagan yang sudah tersedia. Contohnya adalah ketika anak melihat burung unta, anak akan merasa bingung karena burung unta tersebut tidak mempunyai sayap dan tidak bisa terbang. Maka dari itu karena pengetahuan yang baru tersebut tidak masuk ke dalam bagan burung, maka anak membuat bagan lainnya yang disesuaikan dengan pengetahuan baru tersebut. Jadi pengetahuan tersebut semakin direkonstruksi. Nah, lalu gunanya ekuilibrasi itu apa sih? Ekuilibrasi berguna agar seseorang dapat terus mengembangkan dan menambah pengetahuan sekaligus menjaga stabilitas mental dalam dirinya. Nah, proses penyeimbangan ini menyeimbangkan antara lingkungan luar dan struktur kognitif yang ada dalam diri anak. Proses ini menyeimbangkan asimilasi dan akomodasi. Tanpa proses ekuilibrasi, perkembangan kognitif seseorang akan mengalami gangguan dan tidak teratur.
Hal ini misalnya tampak pada caranya berbicara tidak runtut, berbelit-belit, terputus-putus, tidak logis, dan lainnya. Lalu menurut Jean Piaget, proses belajar seseorang akan mengikuti pola dan tahap-tahap perkembangan sesuai dengan umurnya. Pola ini dinamakan pola hierarkis, artinya harus dilalui berdasarkan urutan tertentu dan seseorang tidak dapat belajar sesuatu yang di luar tahap kognitifnya. Jean Piaget membagi tahap-tahap perkembangan kognitif menjadi 4. Tetapi dalam pembahasan sekarang, saya hanya akan menjelaskan 2 tahap perkembangan pada anak usia dini. Yang pertama, tahap sensori motor yang terjadi pada umur 0-2 tahun. Pertumbuhan kemampuan anak tampak dari kegiatan motorik dan persepsinya yang sederhana. Ciri pokok perkembangannya berdasarkan tindakan dan dilakukan demi langkah. Kemampuan dimilikinya antara lain melihat dirinya sebagai makhluk yang berbeda dengan objek di sekitarnya. Yang kedua, mencari rangsangan melalui sinar lampu dan suara. Yang ketiga, suka memperhatikan sesuatu lebih lama. Yang keempat, mendefinisikan sesuatu dengan memanipulasinya. Lalu yang kelima, memperhatikan objek sebagai hal tetap, lalu ingin merubah tempatnya. Yang kedua, tahap preoperasional yang berada pada usia 2-7 tahun. Ciri pokok perkembangan pada tahap ini adalah penggunaan simbol atau bahasa tanda dan mulai berkembangnya konsep-konsep intuitif. Anak telah mampu menggunakan bahasa dalam mengembangkan konsepnya walaupun masih sangat sederhana. Maka sering terjadi kesalahan dalam memahami objek. Karakteristik tahap ini adalah yang pertama, self-counternya sangat menonjol. Kedua, dapat mengklasifikasikan objek pada tingkat dasar secara tunggal dan mencolok. Yang ketiga, tidak mampu memusatkan perhatian pada objek-objek yang berbeda. Yang keempat, mampu mengumpulkan barang-barang yang menurut kriteria. Lalu yang kelima, dapat menyusun berbenda-benda secara berderet, tetapi tidak dapat menjelaskan perbedaan antara deretan. Jadi, semakin tinggi tahap perkembangan kognitif seseorang, akan semakin teratur dan semakin abstrak cara berpikirnya. Guru di sini harus mempunyai peran yang lebih positif, seperti memahami tahap-tahap perkembangan kognitif para muridnya, agar dalam merancang dan melaksanakan proses pembelajarannya sesuai dengan tahap-tahap tersebut. Pembelajaran yang dirancang dan dilaksanakan tidak sesuai dengan kemampuan dan karakteristik anak didik tidak akan ada maknanya bagi anak. Sekarang kita masuk ke bagian ketiga, yaitu karakteristik perkembangan kognitif anak usia dini. Sebagian besar psikologis terutama kognitif berkeyakinan bahwa proses pengembangan kognitif manusia berlangsung sejak ia baru lahir. Bekal dan modal dasar perkembangan manusia itu kapasitas motor dan sensori ternyata ada pada batas tertentu dan dipengaruhi oleh aktivitas kognitif. Sel-sel otak terhadap perkembangan bayi baru dimulai setelah ia berusia 5 bulan saat kemampuan sensorinya benar-benar mulai tampak, seperti dapat melihat dan mendengar. Adapun karakteristik setiap tahapan perkembangan kognitif anak usia dini tersebut secara rinci, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, karakteristik sensori motor dibagi menjadi 6 fase menurut Jean Piaget secara rinci. Lalu yang kedua, karakteristik tahap praoperasional. Yang pertama, tahap karakteristik sensoris motor ditandai dengan karakteristik menonjol sebagai berikut. Yang pertama, skala tindakannya masih bersifat naluriah. Yang kedua, aktivitas pengalaman didasarkan terutama pada pengalaman indera. Yang ketiga, individu baru mampu melihat dan meresap pengalaman, tetapi belum untuk mengkategorikan pengalaman itu. Lalu yang keempat, individu mulai belajar menangani objek-objek konkret melalui skema-skema sensori motorisnya. Lalu, karakteristik tahap sensori motor ini dijabarkan lagi oleh Jean Piaget menjadi 6 fase, yaitu fase pertama pada usia 0-1 bulan. Memiliki karakteristik
sebagai berikut. Yang pertama, individu mampu bereaksi secara refleks, mampu menggerakkan anggota badan meskipun belum terkoordinir. Lalu yang ketiga, mampu mengasimilasi dan mengakomodasikan berbagai pesan yang diterima dari lingkungannya. Lalu fase kedua terjadi pada usia 1-4 bulan. Memiliki karakteristik bahwa individu mampu memperluas skema yang dimilikinya berdasarkan hereditas atau keturunan dari orang tuanya. Lalu yang ketiga, fase ketiga berusia 4-8 bulan, memiliki karakteristik bahwa individu mulai dapat memahami hubungan antara perlakuannya terhadap benda dengan akibat yang terjadi pada benda itu. Contohnya, jika anak meremas sebuah benda, maka benda tersebut akan penyok lalu kembali menjadi benda semula. Lalu fase keempat, usia 8-12 bulan, memiliki karakteristik sebagai berikut. Individu mulai mampu mencoba sesuatu. Yang kedua, individu mampu menentukan tujuan kegiatan tanpa tergantung kepada orang tua. Jadi pada usia ini, anak mulai ingin secara mandiri melakukan segala sesuatu dan ingin mengeksplorasi segala sesuatu juga di lingkungannya. Fase kelima, di usia 12-18 bulan, memiliki karakteristik sebagai berikut. Individu mulai mampu untuk meniru, karena seperti yang kita ketahui, anak usia dini merupakan peniru yang ulung dan sering diumpamakan sebagai mesin fotokopi. Hal yang kedua, individu mampu untuk melakukan berbagai percobaan terhadap lingkungannya secara lebih lancar. Karena seperti yang kita ketahui bahwa anak usia dini memang senang melakukan eksplorasi untuk menambah dan membangun pengetahuannya juga. Lalu fase ke-6 merupakan fase terakhir pada usia 18-24 bulan. Karakteristik sebagai berikut. Individu mulai mampu untuk mengingat dan berpikir. Mampu berpikir dengan menggunakan simbol-simbol bahasa sederhana. Mampu berpikir untuk memecahkan masalah sederhana sesuai dengan tingkat perkembangannya. Lalu yang terakhir, memahami diri sendiri sebagai individu yang sedang berkembang. Lalu yang kedua adalah tahap praoperasional pada umur 2-7 tahun. Tahap praoperasional ditandai dengan karakteristik menonjol sebagai berikut. Individu telah mengombinasikan dan mentransformasikan berbagai informasi. Yang kedua, individu telah mengemukakan alasan-alasan dalam menyatakan ide-idenya. Yang ketiga, individu telah mengerti adanya hubungan sebab akibat dalam suatu peristiwa konkret, meskipun logika hubungan dan sebab akibat masih belum tepat. Yang keempat, cara berpikir individu bersifat egosentris yang ditandai oleh tingkah laku berikut ini. Yang pertama, berpikir imajinatif. Yang kedua, egosentris dan aku yang masih tinggi. Yang ketiga, menampakkan dorongan ingin tahu yang tinggi. Lalu yang keempat, perkembangan bahasa mulai pesat. Sekarang kita akan memasuki pembahasan keempat, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan kognitif pada anak usia dini. Mengenai faktor yang mempengaruhi perkembangan kognitif individu, ini terjadi perbedaan pendapat antar para penganut psikologi. Kelompok psikometri radikal berpendapat bahwa perkembangan intelektual atau kognitif itu sekitar 90% ditentukan oleh faktor hereditas dan pengaruh lingkungan. Pendidikan hanya memberikan kontribusi sebesar 10%. Kelompok ini memberikan bukti bahwa individu memiliki hereditas unggul, maka akan sangat mudah perkembangannya meskipun hanya dengan intervensi lingkungan secara tidak maksimal. Sedangkan individu yang memiliki hereditas intelektual rendah, maka intervensi lingkungan seringkali mengalami kesulitan meskipun sudah dilakukan secara maksimal. Sebaliknya, kelompok penganut pedagogis radikal amat yakin bahwa intervensi lingkungan termasuk pendidikan justru memiliki ambil andil sekitar 80-85%. Sedangkan hereditas hanya memberikan kontribusi sebesar 15-20% saja terhadap perkembangan intelektual individu. Syaratnya,
adalah memberikan kesempatan rentang waktu yang cukup bagi individu untuk mengembangkan intelektualnya secara maksimal. Tetapi pada kenyataannya, perkembangan intelektual sebenarnya dipengaruhi oleh dua faktor utama tersebut, yaitu faktor hereditas dan lingkungan. Karena pengaruh kedua faktor tersebut tidak dapat dipisahkan dan berjalan secara sendiri-sendiri, karena dua faktor tersebut berjalan secara berdampingan. Pengaruh faktor hereditas dan lingkungan terhadap perkembangan intelektual dijelaskan sekarang. Yang pertama, faktor hereditas. Faktor hereditas yaitu semenjak dalam kandungan, anak telah memiliki sifat-sifat yang menentukan daya kerja intelektualnya. Faktor hereditas ini dimulai dari ovum yang dibuahi oleh sel sperma. Ketika orang tua dari pihak ayah memiliki 23 kromosom dan pihak ibu yang mempunyai 23 kromosom juga. Dari tersebut, kromosom itu mempunyai zat yang bernama kita kenal sebagai DNA atau informasi genetik yang membentuk anak juga pada nantinya. Maka dari itu, orang tua sudah mewariskan 50% genetiknya kepada anaknya. Berdasarkan beberapa penelitian menunjukkan bahwa peranan faktor hereditas terhadap perkembangan kognitif atau intelijensi seseorang, terutama karena adanya rangkaian hubungan antara pertalian keluarga dengan ukuran IQ. Sebagaimana hasil penelitian dari Erlenmeyer, Kimling, dan Jarvik pada tahun 1963, bahwa umumnya individu yang punya hubungan keluarga cenderung mempunyai IQ yang relatif sama atau similar. Riset lain dilakukan oleh Toko Jenks pada 1972 dan Musinger tahun 1978 menyimpulkan bahwa IQ anak lebih similar dengan IQ orang tuanya. Dengan demikian, secara potensial anak telah membawa kemungkinan apakah akan menjadi kemampuan berpikir semakin secara normal, di atas normal, atau di bawah normal. Tetapi potensi tersebut tidak akan dapat berkembang pesat atau secara optimal tanpa adanya lingkungan yang dapat memberi kesempatan anak untuk berkembang. Oleh karena itu, peranan hereditas sangat menentukan perkembangan intelektual anak juga. Yang kedua, faktor lingkungan. Selain faktor hereditas, kognitif seseorang juga dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Tingkat kognitif seseorang sangatlah ditentukan oleh pengalaman dan pengetahuannya yang diperoleh dari lingkungan. Banyak studi maupun ahli mendukung bahwa faktor lingkungan itu mempengaruhi tingkat kognitif dan intelijensi seseorang. Contohnya pada penelitian Carmin pada tahun 1978, anak-anak yang hidup dalam lingkungan baik mengalami kenaikan poin intelijensi sebesar 5 poin. Sedangkan anak-anak yang tidak berada dalam lingkungan yang baik tidak mengalami peningkatan kognitif. Tingkat kognitif tidak hanya dipengaruhi oleh lingkungan saja, tetapi juga dipengaruhi oleh usia, jenis kelamin, ras, budaya, dan asupan nutrisi yang dikonsumsi oleh setiap individu. Adapun faktor lingkungan ini dibagi menjadi dua faktor. Yang pertama, lingkungan keluarga, dan kedua, lingkungan sekolah. Yang pertama, lingkungan keluarga. Seperti yang kita ketahui bahwa setiap anak yang lahir pasti akan terdidik dan dijaga dan dirawat oleh lingkungan keluarga. Maka, keluarga merupakan peran yang sangat penting dalam pendidikan untuk membentuk pribadi yang utuh dan pertama. Semua aspek kepribadian dapat dibentuk di lingkungan keluarga ini. Menurut resolusi Majelis Umum PBB, keluarga merupakan wadah untuk mendidik, mengasuh, mensosialisasikan anak, mengembangkan kemampuan seluruh anggotanya agar dapat menjalankan fungsinya di masyarakat dengan baik, serta memberikan keputusan dalam lingkungan yang sehat guna tercapainya keluarga yang sejahtera. Menurut William Bennett, bahwa kesejahteraan fisik, psikis, dan pendidikan anak-anak kita sangat tergantung pada sejahtera tidaknya keluarga. Karena keluarga adalah tempat paling awal dan efektif. Apabila keluarga gagal untuk mengajarkan kejujuran, semangat, keinginan untuk menjadi terbaik,
dan kemampuan-kemampuan dasar, maka akan sulit sekali bagi lembaga-lembaga lain untuk memperbaiki kegagalannya, terutama di sekolah-sekolah yang akan memperbaiki kegagalan-kegagalan tersebut. Ada 4 peranan keluarga menurut Covey dalam Yusuf. Yang pertama, example of trustworthiness atau kita sebut sebagai modeling. Seperti yang kita ketahui, orang tua adalah contoh atau model bagi anak-anaknya sendiri. Karena orang tua juga punya pengaruh yang sangat kuat bagi anak. Menurut Albert Schweitzer, ditanya tentang bagaimana sih pengembangan anak, dia menjawab ada 3 prinsip, yaitu contoh, kedua contoh, ketiga contoh. Karena orang tua merupakan model pertama bagi anak dan terdepan bagi anak, baik positif maupun negatif juga. Dan merupakan pola bagi anak, way of life atau jalan kehidupan. Cara berpikir anak akan ditentukan oleh cara berpikir orang tua juga. Melalui modeling ini, orang tua telah mewariskan cara berpikirnya kepada anak dan tidak sadar dapat diteruskan sampai 3-4 generasi selanjutnya juga. Oleh karena itu, peran modeling orang tua bagi anak dipandang sebagai sesuatu yang sangat mendasar dan suci serta perwujudan spiritual. Melalui modeling ini, juga anak akan belajar tentang sikap proaktif dan yang kedua, sikap respek dan kasih sayang. Lalu yang kedua, mentoring, yaitu kemampuan untuk menjalin dan membangun hubungan kasih sayang kepada orang lain atau pemberian perlindungan kepada orang lain secara mendalam, jujur, pribadi, dan tidak bersyarat. Kedalaman dan kejujuran atau keikhlasan memberikan perlindungan ini akan mendorong orang lain untuk bersikap terbuka dan mau menerima pengajaran. Karena dalam diri mereka telah tertanam perasaan percaya. Orang tua merupakan mentor pertama bagi anak yang menjalin hubungan dan memberikan kasih sayang secara mendalam, baik secara positif maupun negatif. Maka dari itu orang tua mau tidak mau akan menjadi mentor bagi anaknya. Ada 5 cara untuk memberikan kasih sayang kepada orang lain, yaitu yang pertama empati atau mendengarkan hati orang lain dengan hati sendiri. Yang kedua sharing. Sharing ini bisa berbagi wawasan, berbagi emosi atau berbagi keyakinan apa yang ia percayai. Bukan berarti selalu berbau tentang agama juga. Yang ketiga, affirming atau memberikan ketegasan penguatan kepada orang lain dengan kepercayaan, penilaian, konfirmasi, apresiasi, dan dorongan. Yang keempat, praying atau mendoakan orang lain secara ikhlas dari jiwa yang paling dalam. Dan yang kelima adalah sacrificing atau berkorban untuk diri orang lain. Yang ketiga, organisasi. Keluarga diibaratkan seperti perusahaan, memerlukan tim kerja dan kerjasama antar anggota dalam menyelesaikan tugas-tugas atau memenuhi kebutuhan keluarga. Karena jika kita melihat sebagai diibaratkan perusahaan, setiap anggota perusahaan punya peran masing-masing dalam menyelesaikan masalahnya. Maka dari itu, keluarga juga diibaratkan seperti perusahaan. Yang keempat, teaching. Orang tua berperan juga sebagai guru bagi anak-anaknya tentang hukum-hukum dasar kehidupan. Melalui pengajaran ini, orang tua berusaha memberdayakan prinsip-prinsip kehidupan, sehingga anak memahami dan melaksanakannya. Lalu, pengasuhan juga mempengaruhi perkembangan kognitif pada usia dini. Pengasuhan yang seperti dipengaruhi oleh model interaksi orang tua dan anak, kondisi keluarga, harapan orang tua, keadaan sosial ekonomi, dan pendidikan serta pekerja orang tua juga. Karena tidak semua orang tua juga akan menerapkan pengasuhan yang sama. Dan pengasuhan yang berbeda-beda itu juga menghasilkan kognitif anak yang berbeda-beda juga. Nah, hubungan yang sehat dalam keluarga juga mempengaruhi perkembangan kognitif anak usia dini juga loh. Hubungan yang sehat antara orang tua dan anak seperti memberi penuh perhatian dan kasih sayang, memfasilitasi perkembangan kognitif anak, itu juga mempengaruhi perkembangan anak juga. Sedangkan hubungan yang tidak sehat akan mengakibatkan anak mengalami kesulitan atau keterlambatan dalam perkembangan kognitifnya, seperti kurangnya memenuhi aspek nutrisinya, afeksinya, atau bentakan-bentakan atau marahan lainnya kepada anak, itu akan membuat anak semakin lambat dalam perkembangan kognitifnya. Lalu yang kedua, lingkungan sekolah. Lingkungan sekolah juga memainkan peranan penting setelah keluarga bagi perkembangan kognitif anak. Sebab sekolah adalah lembaga formal
yang diberi tanggung jawab untuk meningkatkan perkembangan anak, termasuk perkembangan berpikir anak. Dalam hal ini, guru juga mempunyai peran penting dalam perkembangan intelektual anak. Di antaranya adalah menciptakan interaksi atau hubungan yang akrab dengan peserta didik. Dengan hubungan akrab tersebut, secara psikologis, peserta didik akan merasa aman, sehingga segala masalah yang dialami secara bebas dapat dikonsultasikan dengan guru mereka. Yang kedua, memberi kesempatan kepada para peserta didik untuk berdialog dengan orang-orang yang ahli dan berpengalaman dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan. Sangat menunjang perkembangan intelektual para peserta didik. Yang ketiga, menjaga dan meningkatkan pertumbuhan fisik anak, baik melalui kegiatan olahraga maupun menyediakan gizi yang cukup, yang sangat penting bagi perkembangan fisik peserta didik. Sebab jika peserta didik terganggu secara fisik, perkembangan intelektualnya juga akan terganggu juga. Yang keempat, meningkatkan kemampuan berbahasa peserta didik, baik melalui media cetak maupun menyediakan situasi yang memungkinkan para peserta didik dapat berpendapat atau mengemukakan ide-idenya. Sangat besar pengaruhnya bagi perkembangan intelektual peserta didik. Sekarang kita berada di pembahasan kelima, yaitu pembahasan terakhir yang berjudul perbedaan individual dalam perkembangan kognitif anak usia dini. Seperti kita ketahui, setiap individu memiliki potensi yang berbeda-beda, yang menyebabkan perbedaan dalam perkembangan berpikir mereka juga. Potensi tersebut berkembang atau tidak sangat tergantung pada lingkungan juga. Setiap manusia juga pasti memiliki perbedaan berbagai aspeknya. Jika kita melihat dari dalam kegiatan pembelajaran, perbedaan-perbedaan tersebut akan terlihat jika diamati saat proses belajar, yaitu ketika ada peserta didik yang cepat dalam memahami, dan ada pula juga yang mereka yang lambat. Dan tidak hanya intelektual saja, demikian juga perilaku. Ada anak yang bisa berperilaku baik, maupun ada anak yang berperilaku masih kurang baik. Perbedaan individual dalam perkembangan intelektual menunjuk kepada perbedaan dalam kemampuan dan kecepatan belajar, di mana hal ini akan tercermin dalam sifat-sifat atau ciri-ciri mereka baik dalam kemampuan, keterampilan, maupun sikap dan kebiasaan belajar, kualitas proses dan hasil belajar dalam ranah kognitif. Sekarang kita akan membahas membantu perkembangan intelektual dan implikasinya bagi pendidikan. Ada 3, yaitu yang pertama, pendidik menerima peserta didik secara positif sebagaimana adanya tanpa syarat. Artinya, apapun adanya peserta didik dengan segala kekuatan dan kelemahannya, kelebihan dan kekurangannya, harus diterima dengan baik serta memberi kepercayaan padanya bahwa pada dasarnya setiap anak didik memiliki kemampuan intelektual yang dikembangkan secara maksimal. Kedua, pendidik menciptakan suasana di mana peserta didik tidak merasa terlalu dinilai oleh orang lain. Karena jika anak didik terlalu dinilai oleh orang lain, akan menimbulkan rasa ancaman dan menimbulkan kebutuhan akan pertahanan diri. Karena kenyataannya pemberian nilai tidak dapat dihindarkan dari situasi sekolah, tetapi paling tidak harus diupayakan agar penilaian tersebut bisa memberikan sebagai acuan kompetensi dan sebagai memotivasi anak didik untuk berkembang secara lebih baik. Lalu yang ketiga, pendidik memberikan pengertian dalam arti dapat memahami pemikiran, perasaan, dan perilaku peserta didik, dapat menempatkan diri dalam situasi peserta didik serta melihat dari sudut pandang anak, atau biasa kita sebut sebagai empati. Dalam suasana seperti ini, pendidik dan peserta didik akan merasa aman. Yang ketiga, pendidik memberikan pengertian dalam arti dapat memahami pemikiran, perasaan, dan perilaku peserta didik, dapat menempatkan diri dalam situasi peserta didik, serta melihat dari sudut pandang anak, atau yang biasa kita sebut sebagai empati. Dalam suasana seperti ini, peserta didik akan merasa aman untuk mengembangkan dan mengemukakan pemikirannya atau ide-idenya. Sekian presentasi dari saya, terima kasih. Semoga presentasi saya bisa memberikan manfaat bagi Anda kalian semua yang telah mendengarkannya. Bye-bye.